Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak Budiana kelas 2B. Hari ini hari Rabu tanggal 28 April 2021 di jam kedua, yaitu pelajarannya masih tematik ya. Pelajarannya masih tematik. Kita masih di tema 2H atau tema 8. Kita masuk ke subtema 3. Sekarang kita masuk ke subtema 3. Kalau tadi kan yang pertama itu sudah habis ya, di subtema 2 nya sudah habis. Sekarang kita masuk di subtema 3, itu judulnya adalah aturan keselamatan di perjalanan ya, aturan keselamatan di perjalanan. Nah, muatannya atau mata pelajarannya yaitu PPKN. Mata pelajarannya atau muatannya itu PPKN. Nah, di subtema 3 ini PPKN itu, muatan PPKN itu ada di pembelajaran 2, pembelajaran 4, 5 dan 6. Jadi 2, 4, 5 dan 6 ya. PPKN. Nah, di pembelajaran 2 itu ada di halaman 93. Ya, coba kalian buka halaman 93. Ayo bercerita. Kamu tentu pernah melakukan kegiatan belajar bersama teman. Saat melakukan kegiatan belajar bersama, adakah temanmu yang tidak mau bekerja, suka memerintah teman lain, atau tidak mau mendengarkan pendapat teman? Misalnya kalau untuk tahun ini mungkin nggak ada ya, karena kita belum pernah melakukan kerja kelompok gitu. Misalnya ada ya, contohnya ada nih, kamu pernah melakukan kerja kelompok, ada yang teman seperti ini gitu, ada temanmu yang tidak mau bekerja ya, terus suka memerintahkan orang lain atau teman lain, dan juga tidak mau mendengarkan pendapat teman. Misalnya ada, contohnya ada aja gitu ya, misalnya ada, contohnya ada. Nah, bagaimana perasaan kamu? Perasaan kamu pasti merasa kecewa ya, kamu merasa kecewa dengan sikap teman kamu yang seperti itu ya, dan kita harus menegurnya. Sebagai teman kita harus menegurnya ya. Kamu tegur dengan sopan, dengan baik ya, kamu tegur. Nah, dan juga kamu nasihati seperti apa? Boleh kamu dengan sedikit kamu nanti kalau kamu nggak mau kerja, nama kamu nggak aku tulis ya di kelompok ini misalnya gitu ya. Jadi kamu nggak bakalan dapat nilai misalnya gitu. Jadi agak sedikit ditakut-takutin gitu ya. Jadi kalau kamu nggak mau kerja, kamu nggak mau dengerin nasihat aku, ya udah nama kamu aku coret misalnya gitu. Jadi kamu nggak usah dapat nilai misalnya gitu ya, seperti itu. Sedikit dikasih peringatan. Oke, jadi kalau ada teman kamu seperti itu, pastinya kamu merasa kecewa ya dengan sikap teman kamu yang seperti itu. Pasti kamu kecewa. Nah, sebagai teman kita harus menegur ya. Setelah menegur dengan baik, dengan sopan, baru kita nasehatin ya. Nasehatinnya ya sedikit, tadi Bu Diana bilang sedikit agak ditakut-takutin boleh ya. Bukan ditakutin sih sebetulnya, tapi diperingatin gitu loh. Kalau kamu seperti ini ya udah, kamu akan dicoret gitu. Nah, lanjut ke pembelajaran 4. Pembelajaran 4 itu ada di halaman 105. Dibuka halaman 105-nya. Pernahkah kamu memiliki pengalaman di keluarga yang menunjukkan sikap persatuan seperti cerita berikut? Di toko kue, awalnya pilihan kue ayah berbeda dengan Ino. Namun, ayah akhirnya setuju membeli kue dengan bungkus daun pisang atas saran Ino. Ayah setuju atas saran Ino karena memiliki alasan yang baik. Ino beralasan kue dengan bungkus daun pisang memiliki bahan dan wangi alami. Sikap ayah menunjukkan persatuan di lingkungan keluarga.
Nah, cobalah tuliskan cerita pengalamanmu, sebutkan bagian cerita yang menunjukkan sikap persatuan. Kalau yang nomor satunya, coba tuliskan cerita pengalaman, gak usah ditulis. Cuman sebutkan bagian cerita yang menunjukkan sikap persatuan, coba kamu tulis. Ya, awalnya pilihan kue ayah berbeda dengan Ino, titik. Ya, tulis. Ya, kamu tulis aja. Awalnya pilihan kue ayah berbeda dengan Ino, titik. Namun, ayah akhirnya setuju atas saran Ino karena memiliki alasan yang baik. Titik. Jadi itu, ya, bagian cerita yang menunjukkan sikap persatuan tuh yaitu awalnya pilihan kue ayah berbeda dengan Ino. Titik. Namun, ayah akhirnya setuju atas saran Ino karena memiliki alasan yang baik. Titik. Lanjut ke pembelajaran 5. Ya, pembelajaran 5 itu ada di halaman 111. Ya, halaman 111. Kini aku tahu. Ino dan teman-teman melakukan permainan kasti dengan rukun dalam keberagaman. Tahukah kamu cara menciptakan kerukunan? Cara menciptakannya ya gampang, harus bermain secara sportif, harus bermain yang adil, yang jujur, ya. Jangan bermain mau menang sendiri, ya, tidak mementingkan diri sendiri. Kalau kamu bermainnya secara berkelompok, kamu harus mementingkan kelompok, jangan mementingkan diri sendiri. Misalnya, aku maunya seperti ini, aku yang menang sendiri, aku yang hebat sendiri. Nggak bisa begitu. Kalau kamu bermainnya secara berkelompok, kamu harus mementingkan kelompok, kamu harus mengikuti aturan yang ada di kelompok kamu itu, gitu ya. Tidak bisa kamu mementingkan diri sendiri, gak bisa kalau secara berkelompok. Permainan kasih kan secara berkelompok gitu loh. Kalau kamu mementingkan sendiri, ya akhirnya apa? Nggak akan menang, ya. Kamu pasti kalah, udah itu aja, pasti gitu loh, ya. Kerukunan dapat tercipta bila kita bermain dengan jujur dan tidak membuat masalah dengan teman. Tuh, jadi kerukunan dapat tercipta bila kita bermainnya dengan jujur, dengan sportif, ya, dan tidak membuat masalah dengan teman. Kalau teman kamu misalnya nggak sengaja nyenggol kamu terus kamu jatuh, jangan ngajak berantem, jangan langsung ngajak berantem, ya. Itu nggak bakalan mencari kerukunan seperti itu, ya. Kalau ada teman kamu nyenggol kamu dengan tidak sengaja, ya sudah, langsung cepet apalagi dia langsung minta maaf, ya udah langsung maafkan, gitu ya. Contohnya perilaku tidak baik, misalnya memilih teman saat bermain atau mendorong teman hingga jatuh, ya. Misalnya memilih teman, aku maunya sama dia tuh jago gini, pokoknya aku maunya sama dia, nggak bisa begitu, ya. Atau mendorong teman dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, tadi Bu Diana bilang, kalau tidak sengaja apalagi dia langsung minta maaf, ya udah kamu maafkan karena dia tidak sengaja. Tapi kalau mendorong teman dengan sengaja, itu berarti tidak dia, ya udah, dia ngajak, berarti dia memang tidak perilakunya dia tidak baik, gitu. Ketika tidak sengaja melanggar aturan, kita sebaiknya segera meminta maaf kepada teman. Nah, itu Bu Diana bilang tadi kan, kalau kamu nggak sengaja menjatuhkan teman, langsung minta maaf, ya, langsung. Jadi nggak usah pakai nanti. Kalau kamu mengikuti ego kamu sendiri, ya udah, akhirnya jadinya ribut, pertengkaran yang ada, gitu. Tapi kalau kamu sudah merasa kamu bersalah, langsung cepat-cepat langsung minta maaf. Itulah kerukunan. Pasti akan terjalin kerukunan kalau seperti itu, ya. Oke. Nah, sekarang yang bawahnya lihat. Berikut ini contoh kegiatan kerukunan dalam keberagaman. Tulislah kegiatan yang dilakukan. Nomor 1, lihat gambar yang nomor 1. Itu kamu tulis aja ya. Jadi kamu langsung tulis aja. Bu Diana sebutkan, langsung ditulis. Nomor 1 di dalam kotak ditulisnya, ya. Ino dan teman-teman sedang membersihkan kelas dengan rukun. Itu aja. Ya,
kegiatannya Ino dan teman-teman sedang membersihkan kelas dengan rukun atau bersama-sama boleh ya, terserah kamu mau yang mana. Gambar yang kedua tulis Dino sedang menunggu Ino yang sedang beribadah di masjid dengan sabar ya. Dino sedang menunggu Ino yang sedang beribadah di masjid dengan sabar. Jadi Dino berarti agamanya berbeda dengan Ino ya. Dino sabar menunggu Ino yang sedang beribadah atau sholat di masjid gitu. Jadi itu. Yang ketiga, gambar yang 3. Ino, Yoga, Lulu, dan Mila sedang belajar kelompok dengan rukun. Nah, itu juga bisa seperti itu. Ya, jadi ditulis aja. Belum ada tugas ya. Nah, tugasnya buka lagi sekarang beralih ke pembelajaran 6. Buka halaman 114 yang bawah. Ayo diskusi. Kerja bakti menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Begitu pula saat bermain harus ada rasa persatuan. Kejadian pada gambar berikut menunjukkan tidak adanya rasa persatuan. Kejadian tersebut dapat mengganggu teman. Cobalah kamu diskusikan dengan temanmu apa yang dapat terjadi dari kejadian itu. Tulis aja, tulis. Kalau ini kan nggak bisa ya, berdiskusi sama teman kamu nggak bisa. Jadi tulis aja di bawahnya ya, kecil-kecil aja. Kalau nggak kamu tulis di buku tulis dulu, apa langsung terserah ya. Di bawahnya tidak adanya kerukunan, yang ada hanyalah permusuhan. Hari-hari kita selalu merasa cemas dan tidak nyaman karena setiap bertemu dengan teman selalu terjadi pertengkaran. Jadi itu bakalan terjadi seperti itu ya. Tidak adanya kerukunan, tidak akan adanya kerukunan kalau kita lihat pada gambar ini ya, gambar yang jadi anak-anak pada berkelahi ya, berantem. Nah, itu tidak adanya kerukunan. Yang ada hanyalah permusuhan ya. Hari-hari kita selalu merasa cemas dan tidak nyaman karena setiap bertemu dengan teman yang kita ajak berantem itu selalu pasti terjadinya pertengkaran. Udah pasti itu gitu. Yang ada pasti permusuhan, pertengkaran, berantem, itu udah pasti. Nah, sekarang yang kedua, gambar yang kedua. Tulis ya, merugikan diri sendiri karena kamu sering mengejek teman. Ya, merugikan diri kamu sendiri karena kamu sering mengejek teman. Akhirnya mereka tidak mau berteman dengan kamu. Kalau kamu sering ngejek teman kamu, akhirnya teman kamu gak ada yang mau berteman dengan kamu. Dan yang pasti tidak adanya kerukunan, yang ada permusuhan. Itu ya, main kata-kataan ya, saling mengejek. Apa akibatnya? Itu permusuhan. Gak ada tuh namanya kerukunan. Nah, lalu beralih ke 115. Perhatikan gambar di samping. Tulislah manfaat apa yang dapat dirasakan dari kegiatan pada gambar. Kan ini gambarnya tuh kegiatan tentang gotong royong ya. Gotong royong membersihkan lingkungan. Nah, manfaatnya apa yang dapat kita rasakan dari kegiatan pada gambar tersebut? Tulis 1. Lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Itu manfaatnya seperti 1 pasti itu. Ya, lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Yang kedua, orang-orang saling mengenal. Yang tadinya kita nggak kenal pasti kenal kalau kita sering bergotong royong. Orang-orang saling mengenal. Nomor 2. Nomor 3, mempererat persatuan antar warga di lingkungan rumah kita. Itu udah pasti, mempererat persatuan itu udah pasti. Ya, misalnya kamu kamu lagi butuh bantuan, ya. Kalau kamu sering ikut gotong royong, ikut kerja bakti di lingkungan, pasti tetangga kamu itu pasti kenal sama kamu, pasti langsung menolong, membantu. Misalnya nih,
kamu jatuh ya dari sepeda misalnya kepalanya bocor ya, sedangkan kamu nggak punya mobil dan adik kamu harus cepat-cepat dibawa ke dokter. Nah, tetangga kamu ada yang punya mobil, pastinya kalau kamu berhubungan baik dengan tetangga kamu, pastinya kan mereka tetangga kamu langsung ya ayo ikut bawa pakai mobil saya aja, nanti ayo saya anterin ke dokter, pasti kan gitu kan. Nah, itulah manfaatnya gitu loh ya, mempererat persatuan itu udah pasti. Yang keempat, selalu terjalin kerukunan dalam keberagaman. Selalu pasti rukun kalau kamu sering mengikuti kerja bakti atau gotong royong. Yang kelima, hidup merasa damai karena selalu bertemu gitu loh. Hidup merasa damai karena selalu bertemu, selalu membantu. Kalau dia sebaliknya, kalau dia lagi membutuhkan pertolongan ya kita langsung sigap dengan membantunya gitu ya. Nah, itu manfaatnya ya. Kalau kamu manfaat yang dapat dirasakan dari kegiatan gotong royong itu. Nah, sekarang yang bawahnya ya, warga yang bekerja di lingkungan Rumah Raka memiliki keberagaman asal daerah dan agama. Namun, mereka memiliki tujuan bersama, menciptakan lingkungan bersih untuk keselamatan semua. Mereka hidup rukun dalam keberagaman. Apakah kamu pernah melakukan kerja bakti di lingkungan rumah atau sekolah bersama temanmu? Jika iya, ceritakanlah. Nggak usah diceritain. Tapi tolong kalian kerjakan ya. Sebelum bercerita, berilah tanda centang sikap yang baik saat melakukan kegiatan kerja bakti. Itu aja. Jadi kalau yang tidak baik nggak usah dikasih silang, dikosongin aja ya. Jadi yang baik dikasih centang, yang tidak baik dikosongin aja. Oke, itu 115 dikerjakan. Lalu difoto. Lalu evaluasi 3-nya juga yang PPKN-nya saja dikerjakan ya. PPKN-nya yang halaman 118 nomor 1 sampai nomor 6 kerjakan. Jadi ada 2 tugasnya, yang beri tanda centang sama yang halaman 118. PPKN-nya saja nomor 1 sampai nomor 6. Itu saja penjelasan Budiana untuk pelajaran jam kedua tematik muatannya PPKN dan tugasnya. Lebih kurangnya Budiana mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.